Apalagi kalau kita lihat jodohnya Ayu Ting Ting bukan Chinese kok. Jadi kalau ada yang Victor Agustino atau Boy William, no, itu bukan, enggak sama sekali. Jodohnya adalah seseorang yang lebih mirip kepada yang kemarin mau nikah tapi nggak jadi. Karirnya akan lebih besar dibandingkan 2022. Kalau kemarin kan, kalau dia di tahun 2023 ini mau menerima cinta, maka cintanya akan bersinar. Tapi kalau tidak ya, sebenarnya Ayu ini akan jauh lebih bersinar dan akan lebih baik jika Ayu Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti biasa di akhir tahun kita penasaran apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Tahun 2022 lebih roller coaster dibandingkan 2021. Karena mungkin 2020 dan 2021 adanya pandemi Covid, tapi di 2022 semuanya seperti terbuka. Banyak hal yang luar biasa terjadi, termasuk juga bagaimana adanya kasus yang melibatkan Pak Ferdy Sambo, dan terus kemudian sebelumnya juga ada kasus dugaan KDRT yang kalau sudah sampai baju kuning harusnya sudah bukan dugaan lagi ya. Dan hal-hal yang lainnya yang tidak pernah kita duga ini terjadi di 2022. Akankah 2023 akan lebih roller coasting lagi atau kondisinya akan lebih tenang? Bersama saya adalah teman-teman dari Selebrita Pagi di Trans 7, dan ini tayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan juga Sabtu dan Minggu jam 8. Apa yang mau ditanyakan? Pasti. Sebenarnya tahun depan adalah tahun yang bersinar untuk Ayu Ting Ting. Kalau seandainya dia ini mau benar-benar berbicara kepada hatinya, dan kalau saya bilang jujur kepada dirinya apa yang diinginkan. Ayu Ting Ting ini dipengaruhi oleh apa yang harus dia pikirkan terhadap Bilqis dan juga orang tuanya. Dan inilah yang membuat Ayu Ting Ting ini selalu akhirnya itu mempertimbangkan dan akhirnya udahlah nggak usah aja deh. Bilqis, Umi Kalsum dan juga Ayah Rozak ini adalah orang-orang yang penting buat dia. Tapi ya surprisingly inilah yang akan sama kayak tadi BCL dan juga Rosa, menghalangi Ayu Ting Ting ini bisa ketemu dengan someone special ini tadi. Sehingga kalau di tahun depan, kalau masih melakukan mindset itu tadi akan sulit. Tapi sebenarnya lebah-lebah itu sudah berkeliling di sekitar Ayu. No, bukan seperti apa yang kita lihat saat ini. Bukan seperti apa yang dibicarakan. Karena apa yang dibicarakan itu kalau menurut saya sih ya trik dagang dari manajemennya Ayu Ting Ting. Apalagi kalau kita lihat jodohnya Ayu Ting Ting bukan Chinese kok. Jadi kalau ada yang Victor Agustino atau Boy William, no, itu bukan, enggak sama sekali. Enggak akan kembali juga dengan cinta yang lama. Jadi kalau menurut saya tetap melihat bahwa Ayu Ting Ting ini jodohnya adalah seseorang yang lebih mirip kepada yang kemarin mau nikah tapi nggak jadi. Pengusaha, dia moncer, dan nggak ada latar belakang entertainment sama sekali. Iya, lebih tertutup. Makanya kalau menurut saya mungkin lemesin aja lah. Kalau menurut saya dijalanin aja, ketemu jalanin aja. Karirnya akan lebih besar dibandingkan 2022. Kalau kemarin kan Ayu ini lebih ke jadi juri acara pencarian bakat di acara Brownies dan sebagainya. Saya pikir nanti akan ada sebuah acara baru yang akan melonjakkan karir Ayu Ting Ting. Oh ya, itu akan tetap bagus tapi bukan itu. Dia itu sebenarnya ada di tangannya. Kalau dia di tahun 2023 ini mau menerima cinta, maka cintanya akan bersinar. Tapi kalau tidak ya sama kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Sama, persis. Iya, Bilqis kan anak kecil lah ya. Nanti dia dewasa dikit maunya juga pasti beda ya. Kalau menurut saya sih itu mungkin itu konten tayangan buat acara gosip aja lah. Nggak seperti itu. Nantinya malah kalau menurut saya nggak ada Korea-Koreanya kok ini suaminya itu. Kalau dia mau menerima ini tadi. Tapi kalau dia mau menerima itu bisa nggak Mas tahun depan? Nggak tahun depan. Nggak tahun depan. Saya pastikan kalaupun menerima, hubungannya ini akan panjang dulu sampai akhirnya nanti nggak terus tiba-tiba last minute orasi itu. Kayak gitu. Iya, dan itu adalah kerja manajemennya Ayu. Itu. Iya, itu kan satu manajemen kan semua itu tadi. Kalau personality dan sebagainya, Ayu tetap baik ya dengan apapun yang terjadi. Ya kalaupun dia istilahnya meletup-letup kan ya namanya seorang janda ya bagaimana ya. Kalau saya kira sih nggak ada yang spesial. Ayu tetap seseorang yang kalau kita bilang satu contoh sukses, seseorang yang memulai dari nol terus kemudian jadi sukses seperti Lesti. Kalau kita lihat penyanyi dangdut ada Rara juga dan yang lain-lain itu tadi. Itu contoh suksesnya Ayu Ting Ting ini tadi. Dangdut tapi sekarang flavornya nggak dangdut gitu loh. Umum gitu Ayu Ting Ting ini tadi. Dan
Ayu akan tetap menjadi Ayu, seseorang yang luar biasa, multi talenta, mendapatkan apapun yang dia dapatkan dengan peluh dan keringatnya, tidak atas numpang sama orang lain dan sebagainya, dan ya Ayu akan tetap menjadi Ayu. Ojak ya tetap lucu aja. Ya, apa sih? Bersinar kan tahun ini kan udah punya program. Oh iya ya. Ayah Ojak ini kalau menurut saya sih kalau dia ini mau bagaimana ya kalau saya bilang ya. Sebenarnya tuh saya pernah ditelepon oleh Ruben untuk nggak bahas Ayu tapi terutama yang jodoh. Tapi kalau wartawan nanya semoga ini saya nggak ditelepon oleh Ruben lagi ya. Sebenarnya Ayu ini akan jauh lebih bersinar dan akan lebih baik jika Ayu tinggal di rumah yang berbeda, terpisah dari orang tuanya. Ini akan jauh lebih baik. Karir bersinar, semakin dekat dengan pasangan siapapun itu tadi, semuanya akan jauh lebih baik. Dan itu pun akan baik juga untuk Ayah Ojak dan Umi Kalsum. Kalau pindah, mau cuman depan-depanan atau apa, pokoknya pindah rumah.